Assalamualaikum guys. Setelah tadi kita mempelajari adab penuntut ilmu dan trik-trik belajar sejarah, sekarang kita perlu sekali mengetahui konsep berpikir sejarah. Perhatikan gambar berikut ini ya. Bung Karno berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Tapi kenyataannya, Pak Dirman menjawab, "Lapor Pak, saya kesulitan mencari anak muda yang normal." Jangan tersinggung ya guys, tapi memang begitu kenyataannya. Kalau pemuda zaman dulu mengangkat senjatanya untuk mengusir penjajah dari negeri ini. Tapi pemuda zaman sekarang mengangkat senjatanya untuk melawan teman-teman sebangsanya sendiri. Tawuran. Kita lihat gambar berikutnya. Pemuda zaman dulu menegakkan bendera merah putih di negerinya, tapi pemuda zaman sekarang mengangkat tongsisnya untuk selfie bersama-sama. Bagaimana pemuda zaman sekarang bisa mengguncang dunia kalau begitu kelakuannya? Apalagi slide berikut ini. Coba lihat kelakuannya, masih minta uang jajan sama orang tua, bisa-bisanya ngerayain anniversary pacaran, terus ngasih kado ke pacarnya. Belum lagi chat-chatan anak zaman sekarang kalau pacaran, udah kayak suami istri, berarti nanti kalau putus jadi janda sama duda dong kalian. Apalagi ditambah dengan nongki-nongki di jalanan. Kalian betul-betul perlu sekali belajar sejarah untuk melihat betapa hebatnya pemuda-pemuda zaman dulu. Jadi, apa guna belajar sejarah? Yang pertama, kita dapat mempelajari peristiwa besar yang pernah terjadi di masa lalu. Yang kedua, kita menganalisa sebab akibat dari terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, kita mengambil kebaikan dari peristiwa tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang keempat, kita meninggalkan keburukan dari peristiwa yang kita pelajari dengan tidak mengulanginya di masa kini. Dan yang terakhir, kita meneladani perjuangan orang-orang hebat di balik peristiwa tersebut. Jadi begitulah konsep dari berpikir sejarah. Kita mempelajari sejarah itu bukan menghafal, tapi kita mempelajari dengan seksama peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Karena pada dasarnya sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon kayu, keturunan, asal-usul, atau silsilah. Dalam bahasa Belanda, geschiedenis yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Atau dalam bahasa Jerman, Geschichte sesuatu yang telah terjadi. Atau history dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, berbicara sejarah berarti membahas keterkaitan antara 5W1H. What? Apa peristiwa yang sedang kita pelajari? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Who? Siapa saja yang terlibat? Why? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? When? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Dan how? Bagaimana dampaknya peristiwa tersebut terhadap masyarakat?